Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Berikut materinya. Adapun pengertian PPh pasal 24 yaitu ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia sendiri menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Berikutnya ada batas maksimum kredit pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan tersebut. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada, dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut berada. Berikutnya, ada mekanisme pengkreditan PPh pasal 24 yang dibayarkan di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu Anda ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Adapun yang pertama, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Berikutnya, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian, atau penghasilan dari luar negeri yang lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Berikutnya, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Dan masih banyak poin yang lainnya. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak penghasilan untuk pasal 24. Berikut contoh soalnya. PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah, penghasilan dari luar negeri yaitu dari Vietnam dengan tarif pajak 20% sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama adalah harus menghitung total penghasilan kena pajak terlebih dahulu, yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah ditambah dengan penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta rupiah, maka penghasilan neto yang didapat yaitu sebesar 600 juta rupiah. Lalu menghitung total PPh terutang dengan cara PPh terutang 25% dikali dengan 600 juta rupiah, maka hasilnya 150 juta rupiah. Berikutnya menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutang, maka 200 juta rupiah dibagi dengan 600 juta rupiah dikali dengan 150 juta rupiah,
maka hasilnya Rp49.999.999 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp50 juta. Yang terakhir, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri dengan cara 20% sebagai tarifnya dikali dengan Rp200 juta, maka hasilnya Rp40 juta. Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar Rp40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilihlah jumlah yang paling rendah, yaitu Rp40 juta. Berikutnya ada pengertian dari pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak, baik berupa orang pribadi ataupun badan, melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Adapun tarif pajak penghasilan pasal 25 yaitu terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Untuk wajib pajak orang pribadi yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan 1 atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu dikenai sebesar 0,75% dikali dengan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Maka PPh 25-nya dikenai sebesar penghasilan kena pajak dikali dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dalam kurung 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama sampai Rp50 juta maka 5%, yang kedua Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenai 15%, yang ketiga Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenai 25%, dan yang keempat di atas Rp500 juta dikenai sebesar 30%. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak dikali dengan 25%. Adapun mekanisme perhitungan PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga dan royalti dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 yaitu pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa 1 tahun. Berikutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk orang pribadi. Berikut soalnya. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar Rp50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar Rp10 juta, PPh pasal 22 sebesar Rp5 juta, PPh pasal 23 sebesar Rp3 juta, dan PPh pasal 24 sebesar Rp3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama pada tahun 2015? Berikut jawabannya. Adapun PPh terutang untuk tahun 2014 sebesar Rp50 juta, maka kredit pajak yaitu PPh pasal 21 sebesar Rp10 juta, pasal 22 sebesar Rp5 juta, pasal 23 sebesar Rp3 juta, dan pasal 24 sebesar Rp3.500.000. Maka jumlah kredit pajak sebesar Rp21.500.000. Maka
Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 diperoleh dari PPh terutang 2014 dikurangi dengan kredit pajak, maka hasilnya Rp28.500.000. Maka besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu Rp28.500.000 dibagi dengan 12, maka hasilnya Rp2.375.000. Berikutnya untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk badan. Berikut soalnya. PT Jatim Asri dalam laporan tahunan 2018 menunjukkan penghasilan neto sebesar Rp2.400.000.000. Adapun kredit pajak yang berasal dari PPh 22, 23, dan 24 selama tahun 2018 adalah senilai Rp120 juta. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 pada tahun 2019. Berikut penyelesaiannya. Adapun penghasilan neto tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.400.000.000. Maka PPh terutang tahun 2018 sebesar 25% dikali dengan Rp2.400.000, maka hasilnya Rp600 juta. Lalu ada kredit pajak dari PPh pasal 22, 23, dan 24 sebesar Rp120 juta. Maka dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019 didapat dari penghasilan neto dikurang dengan kredit pajak, maka hasilnya Rp480 juta. Maka besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu sebesar Rp480 juta dibagi dengan 12, maka hasilnya Rp40 juta. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lalu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.